Katanya keluar kawat Mas Fikri di kakinya, bener? Iya benar. Kayak ketusuk-tusuk gitu. Seperti ini. Katanya kiriman gitu. Kiriman berarti. Jadi pas di pinggang sini diambil, Iya. keluar paku, keluar dagingnya. Daging, iya. Tapi ularnya itu aneh Mas. Gimana itu? Incer ibu gitu. Mau matok ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para subscriber semua, mudah-mudahan di perjumpaan kali ini sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kali ini kita mau podcast sahabat. Ini mau podcast dengan narasumber seseorang ini sahabat ya, dari lumayan jauh sahabat rumahnya. Nanti kita akan bincang-bincang, kemudian ngobrol lah tentang pengalamannya, karena unik sekali sahabat pengalamannya. Si beliau ini, si narasumber itu pernah mengalami, entah orang tuanya atau dianya itu katanya keluar paku sahabat, kawat sahabat di dalam kakinya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa sih kronologinya bisa keluar kawat atau keluar paku itu. Kemudian nanti beliau suruh cerita sahabat seperti apa ya, kenapa kok bisa kayak gitu ya. Oke, langsung saja sahabat, ini dia narasumber kita Mas Fikri. Aduh Mas Fikri, sehat Mas Fikri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Intinya itu aja nih. Nah, oke, lepas aja dipegang biar suaranya nyampe. Mas Fikri asli mana Mas Fikri? Asli Kalerang, Jajak Teluk. Kalierang aslinya, tinggalnya Mas Fikri di Kalierang ya? Iya, Kalerang. Kalierang. Oke, Mas Fikri, ini kan saya dapat informasi Mas Fikri itu pernah, itu Mas Fikrinya entah siapanya, katanya keluar kawat Mas Fikri di di kakinya, bener? Iya benar. Itu Mas Fikri sendiri atau siapa Mas? Berarti ibu sama bapak. Ibu sama Iya, bapak? Berobat berarti. Oh, berobat. Keluar kawatnya itu Iya, di katanya. kakinya? Iya, katanya keluar kawat gitu. Nah, sebelum keluar kawat bisanya berobat itu gimana sih Mas? Keadaan kedua orang tua itu bisa ujuk-ujuk berobat kemudian keluar kawat itu gimana tadinya? Berarti yang pertama itu ibu sakit. Ibu sakit gimana itu Mas? Berarti udah 1 bulan sakit, terus dirawat. Dirawat di rumah sakit? Iya. Terus baru 3 hari udah mendingan. Udah Terus mendingan. pulang 2 bulan di rumah malah sakit lagi. Kambuh lagi. Terus katanya coba ke Jogja. Ke alternatif pula yang. Iya. Nah, itu yang dirasa sih apa Mas Fikri? Yang dirasa berarti lemas gitu Mas, kayak orang kena tipes, tapi parah. Tipes parah. Lah dokter nggak bilang itu tipes? Enggak. Cuma lambung gitu, terus kelelahan. Kerja. Kegiatannya apa Mas Fikri ibu? Paling sebelumnya kerja di pasar sih. Pasar ya. Oke, sakit, lemas berarti ya, kayak tipes gitu. Iya. Tapi bisa jalan tak bisa? Bisa paling berapa langkah? Gimana? Paling cuma sedikit doang sih. Jalannya gitu. Iya, nggak sampai jarak jauh gitu. Terus lemas, capek. Kaki kayak ketusuk-tusuk atau gimana kata ibu? Berarti ibu ya Mas Fikri? Pertama ibu dulu, iya. Kayak ketusuk-tusuk gitu. Tapi masih bisa jalan ya kondisinya ya. Oke, kalau bapak itu? Bapak paling katanya pegel gitu di kaki. Pegel di kaki juga. Kemudian udah ikhtiar berobat ke rumah sakit ya Mas Fikri ya. Udah berobat ke rumah sakit, hasilnya tapi nihil ya. Udah sembuh tapi masuk rumah gitu lagi. Kumat lagi. Sama itu di kaki. Iya, di kaki. Terus akhirnya ikhtiar, kemudian ada informasi mungkin pergi ke pengobatan alternatif ya Mas ya. Keluar paku itu di situnya diapain aja Mas katanya? Kalau ibu berarti sama di pinggang ada daging katanya. Di pinggangnya ada dagingnya. Iya. Terus dagingnya dicabut. Katanya ada dagingnya. Keluar dagingnya? Iya katanya, tapi nggak tahu itu caranya gimana juga nggak tahu. Tadi keluar pas di ini Mas Fikri diceritain ibunya atau lihat sendiri? Ceritain ibunya. Jadi pas di pinggang sini diambil. Iya. Keluar paku, keluar dagingnya. Iya. Kosong, tangan kosong itu ya? Iya, tangan kosong. Bapak juga lihat itu? Bapak ya di situ juga. Lihat keluar dagingnya itu berarti. Iya, tapi udah dibuang. Dagingnya amis ya, otomatis ya. Iya. Itu ibu kesakitan apa gimana Mas Fikri? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ikut juga sih. Nggak ikut, tapi yang
pernah nanya sakit enggak ibu pas diambil itu dagingnya atau berarti di pinggang sini? Iya. Pernah tanya tapi katanya nggak sakit. Nggak Biasa aja sakit gitu. pas ngambilnya, biasa aja tanpa ada rasa apapun. Kayak kerasa dicabut doang tapi nggak sakit gitu. Oh iya iya. Terus lagi itu masalah daging berarti ya Mas Fikri. Apa lagi itu? Terus yang kaki katanya pegel gitu. Mm-mm. Terus bapak tanya ke yang apa tabibnya gitulah ya, tabib. Iya. Katanya pegel gitu kakinya dua-duanya. Terus tangan tabibnya itu coba cek kakinya. Terus tarik itu keluar apa kawat. Habis diambil dagingnya terus bapaknya tanya ke tabibnya. Iya. Katanya pegel gitu di kaki. Bapaknya Mas Fikirnya berarti ngomong ke tabibnya katanya, saya juga sakit nih di kakinya. Iya. Abis itu gimana lagi? Terus dipegang sama tabibnya kakinya. Kakinya dipegang, dua-duanya. Terus tarik gitu pakai tangan. Pakai tangan. Terus keluar kawat. Keluar kawat. Itu spontan langsung apa banyak atau gimana itu Kri? Satu-satu. Berarti satu kali dapat kawat satu kali lagi tidak dapat kawat satu lagi. Satu kaki satu. Oh satu. Di papa. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Ya. Itu ngambilnya posisinya tahu nggak Mas Fikri di mana? Di dengkul atau di mana? Pas di bawah kaki bagian bawah berarti. Oh, telapak ya, telapak kaki ya. Oke, sakit nggak itu kata bapak? Nggak kerasa gitu sama. Nggak ngerasa juga. Oke. Kalau ibu selain itu apa lagi? Ibu berarti sama kayak bapak. Diambil juga. Iya. Keluarnya kawat juga. Iya di kaki. Oh di kaki juga. Berapa ibu kawatnya? Kalau ibu lebih banyak katanya. Lebih banyak. 4. Iya, 2 atau kiri kanan. Oh kiri kanan. Oh itu ya. Oke. Nah pas ya itu diambil itu ya apa masih diambil kawatnya itu juga sama sekali nggak ngerasa apa-apa itu. Iya. Keluar nah. Nggak sakit apa kayak ditarik gitu. Oh ditarik. Tapi sama sekali itu ada kerasa atau panas apa kerasa gimana itu kata ibu gimana? Nggak kerasa. Nggak sama sekali kayak orang biasa aja gitu. Iya. Nah setelah kawatnya diambil kemudian daging ya Mas Fikri daging diambil itu keadaan gimana Mas Fikri? Kata ibu sih mendingan. Mendingan. Oke. Waduh udah itu ya usaha ya udah jalan lagi seperti biasa. Alhamdulillah ya. Jadi seperti itu sahabat ya pengalaman itu entah apa namanya tadi sakit atau enggak ternyata enggak sakit ya Kri ya pas diambil kawatnya sahabat. Itu berarti sekarang alhamdulillah ibunya sudah ya aktivitas biasa lagi ya Mas Fikri ya. Sudah. Sekarang aktivitasnya apa Mas Fikri? Ibu. Berarti setelah apa sembuh itu setelah sembuh alhamdulillah goreng keripik di rumah berarti usaha di rumah Mas Fikri. Nah itu yang goreng keripik ya. Nah otomatis kan ketika datang ke pengobatan alternatif ya Mas Fikri itu kan apa kita kan nanya ini sih sebenarnya kena apa ya. Otomatis kan orang sakit kan mikir ini sih saya sakit apa nih kok bisa kayak gini itu kata tabibnya gimana? Katanya kiriman gitu. Kiriman berarti kiriman apa gara-gara persaingan rata-rata atau apa nggak tahu. Kata bapak sih ada yang iri gitu. Ada yang iri di desa. Oh intinya ada yang iri lah. Yang entah itu siapanya wallahu alam ya Mas Fikri ya. Intinya penyakit tersebut itu ya di luar medis lah ya. Intinya seperti itu sampai keluar kawat ya. Ini kawatnya juga sahabat saya perhatikan ini ya Mas Fikri ya. Nah ini itu katanya bau amis Mas Fikri bener kawatnya. Iya bau amis. Kata bapak itu bau amis. Iya ya ini sahabat coba saya kasih ini ada jumlah 6 ya Mas Fikri berarti punya bapak 4. Punya bapak 2. Oh punya bapak 2 punya ibu yang 4. Iya. Oh nanti saya coba nanti kasih tahu ini ya penonton coba. Nah ini sahabat sahabat ya ini pakunya seperti ini ya Allah alam ya sahabat ini kayak bendrat gini ya ini kawat dia emang baunya amis sahabat ini 4 biji 6 ya berarti ya 1 2 3 4 5 6. Oke kalau dagingnya udah dibuang dagingnya dibuang di sana
daging orang itu Mas Fikri? Nggak tahu, katanya apa langsung dibuang gitu. Langsung dibuang sama orangnya, sama Iya. tabibnya. Iya. Yang penting Mas sekarang alhamdulillah ibunya udah sembuh ya Mas Fikri ya. Iya. Ibu sembuh, bapak juga sembuh, kemudian bisa aktivitas seperti biasa lagi ya, mencari rezeki. Alhamdulillah jualan keripik ya Mas Fikri. Bisa promosiin tuh Mas Fikri. Wah ya. Yang apa, jualan apa aja Mas Fikri? Paling keripik talas, Keripik talas, sale. sama keripik biasa. Oh, keripik biasa, keripik apa itu? Yang apa, gedang pisang aja. Oh, keripik pisang. Oh, manis apa asin? Rasa original. Original. Ada rasa yang lainnya enggak? Paling talas sih, rasa Talis. balado. Oh, balado. Ya itu dijual di pasar apa di rumah aja Mas Fikri? Jual di pasar. Jual di pasar. Di rumah juga ya. Di rumah juga. Ya di mana itu tempatnya, rumahnya? Di rumah di Tugu Cocok Telu. Tugu Cocok Telu. Oke, sahabat, itu bagi sahabat yang pengen beli keripik murah ya Gri ya. Murah, enak lagi sahabat, langsung aja hubungi nomor di bawah inilah ya. Di bawah ini nanti saya tulis di bawah ini sahabat. Ya, seperti itu pengalaman Mas keluarga berarti Mas Fikri ya. Iya. Oke, sebelum saya akhiri Mas Fikri, ini ada pertanyaan lagi. Ketika terjadi seperti itu ya, kondisi rumah gimana Mas Fikri? Apa terjadi sesuatu di dalam rumah, otomatis kan serangan tersebut mungkin ke rumah ya. Ya, itu gimana kondisi di rumah Mas Fikri sendiri yang ada di situ, atau ada anggota keluarga lain lagi di rumah? Apa cuma Mas Fikri? Anak atau apa? Ada lagi? Paling Adik? cuma keluarga aja sih. Oh, keluarga. Adik ada ya? Iya, adik. Nah, gimana itu yang terjadi Mas Fikri di rumah? Paling sering yang ngerasa itu ada kayak apa ya? Kayak makhluk halus gitu loh. Oh, bayangan gitu. Apa Seringnya gimana? Suara sih seringnya. Suara apa itu Mas Fikri? Kadang suara orang gitu. Suara orang. Terus kalau ada orang meninggal biasanya itu ada suara juga kayak ngabani gitu. Di rumah. Yang paling aneh kira-kira serem apa, ada suara ledakan atau apa Mas Fikri? Sering, paling baru waktu ibu sakit gitu ada ular. Ada ular. Oh, di dalam rumah. Iya, di dalam rumah. 2 kali apa 3 kali, tapi ularnya itu aneh Mas. Gimana itu? Ngejar ibu gitu ularnya. Mau matok ibu. Iya. Oh, padahal di situ banyak orang ya. Iya. Banyak, ada ibu, ada bapak, ada Mas Fikri, mungkin ada adik. Tapi ngincernya ibu itu ularnya. Terus. 2 kali itu seperti itu. Iya, 2 atau 3 kali. 2-3 kali. Tapi yang satu kayaknya udah mati kayaknya. Atau udah Ketahuan sama mati. bapak. Yang kedua lolos. Kedua itu mau matok juga. Mau tapi matok, sama mati tapi juga. mati juga. Oh, berarti itu ketiga-tiganya mati semua, ularnya dibunuh sama bapak ya. Gangguan yang aneh selain tadi suara apa makhluk kayak gitu atau bayangan-bayangan apa, terus apalagi barangkali adik atau bapak ada sesuatu lagi yang lebih aneh, ada nggak Kalau kira-kira? bapak seringnya mimpi gitu. Mimpi buruk. Mimpiin sama ya makhluk itu. Kayak yang lawan di dalam mimpi gitu. Ya, bapaknya ngelawan ya, itunya nyerang terus bapak ngelawan. Tapi bapaknya yang kena. Bapaknya yang kena. Oke, sahabat. Ya biasanya seperti itu sahabat, dari bentuk sihir itu biasanya bisa berbentuk ular, berbentuk apa itu yang lata cicak. Kemudian biasanya tanda-tandanya selain itu juga kayak mimpi buruk. Atau kalau Mas Willy sendiri nggak ngalami ya? Nggak ngalami, bapak sama ibu. Oke. Ada pesan atau kesan Mas Fikri atau pengalaman yang Mas Fikri apa sharekan, ini kan sangat bermanfaat bagi teman-teman para penonton semuanya ya. Jadi intinya kan hal yang seperti itu kan ada. Bahkan medis pun itu yang alat canggih sampai ratusan juta bisa nggak mampu, yang tidak bisa mendeteksi, berarti kan ada itu. Itu kan ada orang yang nggak percaya dengan hal yang itu karena belum merasakan ya Mas Eko. Kalau udah merasakan beda lagi kan. Oh ternyata ada yang seperti itu. Barangkali ada pesan itu Mas Eko untuk teman-teman, selain pesan untuk beli keripiknya yang lain apa itu Mas Eko pesannya? Ada apa gitu untuk para penonton itu gimana intinya? Intinya kalau ada serangan gitu gaib atau gangguan dari jin, ya pasrah aja, terus perbanyak doa, terus sholat gitu. Sholat, ikhtiar lah ya. Ikhtiar ya, terus usaha. Biar bisa hilang lah. Ya bisa hilang. Dengan catatan datangnya ke tempat yang pas ya Mas Fikri ya. Yang pas sahabat. Ya seperti itu saja. Mungkin ada lagi? Cukup. Wah, jadi seperti itu sahabat. Ya ini entah
masalah kawatnya mah entah benar atau tidak, wallahu alam bisawab. Kemudian sahabat mau percaya silakan, tidak juga silakan, karena kan kita sendiri tidak alami, sahabat, tidak lihat langsung atau apa. Yang jelas ceritanya seperti itu ya. Mungkin yang menyaksikan atau apa mungkin percaya, sahabat, tapi kita yang nggak nyaksikan atau nggak langsung lihat, kadang kan ragu atau apa. Itu saya kembalikan lagi kepada para penonton semua. Yang jelas tanda kutip garis tebal bahwa ya penyakit-penyakit di luar medis pun banyak sekali, sahabat. Nah, seperti itu, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita dijauhilah dari ilmu-ilmu atau dari penyakit-penyakit yang kelihatan dan yang tidak terlihat, khususnya dari pandangan-pandangan ain, sahabat. Ya, pandangan tetangga, pandangan teman atau sahabat yang iri. Karena jin sama manusia sereman manusia, sahabat. Ya, kalau udah dendam, waduh repot ya. Seperti itu saja. Terima kasih Mas Fikri ya. Semoga-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.